Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat serta semangat dan juga sudah selesai mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan Pak Guru pada hari-hari sebelumnya mulai dari pembelajaran 1 sampai 4 ya. Kali ini kita sudah memasuki pada pembelajaran 5. Yuk kita mari konsentrasi penuh ya dengan melihat buku tema ya pada pembelajaran ke-5. Apa sih yang akan kita pelajari pada pembelajaran ke-5? Yuk kita simak. Pada pembelajaran ke-5 ya, nanti juga ada nyanyinya lagi ya. Salah satu lingkungan yang masih terjaga keasriannya adalah pedesaan. Keasrian yang masih terjaga di pedesaan tidak lepas dari perilaku yang bertanggung jawab masyarakat dan memanfaatkan sumber daya alam. Ayo bernyanyi Desaku yang Kucinta. Ya, temponya moderato ciptaan El Manik ya. Ini coba Pak Edo menyanyi ya. Masih ingat nggak Pak Edo ya? Coba nanti kalau mungkin kurang pas nanti bisa melihat dari media-media yang lain, dari sumber-sumber yang lain ya. Coba Pak Edo ingin nyanyi dulu. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai tolanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai ya. Seperti itu nanti anak-anak bisa melihat atau mendengarkan dari sumber-sumber lain lagu Desaku yang Kucinta ciptaan El Manik ya. Lagu di depan menggambarkan adanya sebuah desa yang permai. Desa yang permai selalu dirindukan oleh semua orang. Melalui lagu di depan dapat dibayangkan bahwa kehidupan dengan lingkungan sejuk layaknya sebuah desa permai merupakan kehidupan yang disenangi banyak orang. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4-5 anak nyanyikan lagu yang berjudul Desaku yang Kucinta ya. Tapi ini tidak usah kelompok, sendiri-sendiri ya. Tugasnya seperti kemarin ya. Nanti ini kalau di sini kan disuruh membuat kelompok, ada bagian tugas sebagai penyanyi, ada pemain musik pengiring ya. Gunakan musik pengiring dari berbagai macam benda yang ada di sekitarmu, misalnya kaleng, botol, galon air, atau perabotan rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Lakukan kegiatan ini laksana perlombaan menyanyi. Lakukan secara bergantian antar kelompok. Pada akhir penampilan jangan lupa meminta tanggapan dari guru dan kelompok lain ya. Untuk tugasnya kali ini menyanyi sendiri-sendiri di video ya. Tuh. Untuk yang kelompok nanti pada waktu masuk aja ya. Untuk tugasnya kali ini berarti nyanyi sendiri-sendiri. Kemudian kita memasuki pada Ayo Membaca. Judulnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan.
Sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaan masing-masing. Berikut tabel contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Yang A, hasil pertanian, ada padi. Padi itu manfaatnya untuk makanan pokok ya. Jagung manfaatnya untuk makanan pokok dan makanan ternak. Kemudian kacang kedelai, bahan baku tahu, tempe, bahan baku kecap, dan bahan baku susu itu. Kemudian dari hasil perkebunan ada kelapa sawit, itu manfaatnya bahan baku minyak goreng dan margarin. Kemudian karet, bahan membuat ban, tebu, bahan baku gula pasir, kemudian ada kina, yaitu obat malaria. Kemudian C, hasil peternakan, daging sapi, kambing, yaitu manfaatnya sebagai sumber protein hewani. Kemudian daging ayam, telur ayam, manfaatnya sumber protein hewani. Kemudian ulat sutra, bahan baku kain sutra. Lebah yaitu madu. Untuk yang D, hasil laut dan perikanan, ada ikan. Manfaatnya sumber protein hewani. Kemudian ada rumput laut. Obat atau bahan makanan kosmetik. Ya, obat bisa dibuat bahan makanan, bisa dibuat kosmetik. Kemudian terumbu karang, wahana tempat rekreasi bawah laut. Kemudian ada mutiara yaitu perhiasan. Kemudian F, hasil tambang. Hasil tambang itu ada minyak bumi, bahan bakar kendaraan dan kompor, gas alam, bahan bakar kompor gas, ya, LPG ya, pastinya. Kemudian belerang, campuran obat, kemudian ada grafit, bahan baku pensil, marmer, bahan bangunan. Ya, kemudian ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu coba identifikasilah berbagai sumber daya alam dan bermanfaatnya di daerah tempat tinggalmu. Ini dikerjakan sendiri, tidak usah kelompok ya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Hasil pertanian di daerah kamu, manfaatnya apa. Terus kemudian hasil perkebunannya misalnya tebu, manfaatnya bahan baku gula pasir. Kemudian hasil peternakannya ada ayam, sapi, dan lain sebagainya. Kemudian hasil laut dan perikanan di daerah sekitar kita, di pantai, ada apa saja ya. Kemudian hasil hutannya apa ya. Tuh. Kemudian hasil pertambangan, ya itu untuk apa. Ya, tugasnya itu kemudian ayo renungkan
Apa yang kamu pelajari hari ini? Kedua, manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Ketiga, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Empat, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Kemudian yang terakhir, kerjasama dengan orang tua. Mintalah orang tuamu bercerita tentang pemanfaatan sumber daya alam di daerah tempat tinggalmu. Selanjutnya, tuliskan kembali cerita tersebut menjadi sebuah cerita yang menarik. Ya. Kalau membuat cerita itu paling tidak 1 lembar, 2 lembar. Kalau hanya berapa misalnya setengah lembar itu namanya membuat kalimat ya. Pastikan kalau kita membuat cerita itu 1 lembar, 2 lembar ya. Tuh ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan belum jelas, nanti bisa bertanya kepada Pak Guru ya anak-anak ya. Ya, kami akhiri, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.